Kita tahu selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Biasanya melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak. Namun, setiap kita ketika berbicara tentang kewajiban dan hak, kita hanya berfokus pada diri kita. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi perlu juga memperhatikan orang lain. Keluaran 22 ayat yang ke-26, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Kita seringkali menuntut orang melakukan kewajibannya, namun kita lupa bahwa setiap orang tidak hanya memiliki kewajiban, tapi juga memiliki hak. Ketika kita menuntut orang melakukan kewajiban, bahkan mengancam akan mengambil haknya jika mereka tidak melakukan kewajiban atau lalai dengan kewajibannya. Hak seseorang tidak seharusnya kita jadikan jaminan, karena memang pantas untuk mereka terima. Mungkin kita tidak bisa menghindar untuk melakukan ancaman seperti ini, tapi Tuhan menginginkan kita untuk segera mengembalikan hak tersebut secepatnya, bahkan sebelum matahari terbenam, yang artinya masih pada hari yang sama. Ulangan 10 ayat yang ke-17 sampai ke-18, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Allah kita bukanlah Allah yang hanya sekedar memberikan perintah. Ia juga memberikan teladan agar kita dapat melakukannya. Ia memberi pada manusia apa yang menjadi haknya, tidak terbatas pada satu kondisi. Mungkin kita sering merasa kita memiliki alasan yang tepat dan benar untuk mengambil hak orang lain. Namun, apapun alasannya itu, bukanlah hal yang tepat dan pantas untuk dilakukan. Sekalipun orang tersebut adalah orang yang kita pekerjakan, yang bergantung pada kita, kita tetap tidak boleh mengambil hak mereka. Ulangan 24 ayat yang ke-10, apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Dalam kehidupan sosial kita, ada orang-orang dengan status yang kemungkinan tersingkir, seperti contohnya orang asing, anak yatim, janda, bahkan pembantu rumah tangga. Orang-orang dengan status tersebut sering tidak dihargai, kemudian haknya satu persatu dihilangkan. Kita diingatkan untuk tidak mengikuti arus kehidupan. Kita harus menjadi orang yang membela hak mereka, bukan orang yang mengambil haknya. Ketika kita pernah mengambil hak orang lain, kita akan terus kesulitan untuk menghentikan diri kita. Keserakahan akan muncul dalam diri kita, sehingga kita terus mencari alasan untuk mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, kita perlu segera menyadari kesalahan kita dan terus berusaha untuk berubah. Kita terkadang masih sering kesulitan membedakan mana yang menjadi kewajiban dan hak kita. Namun, sudah sepantasnya kita memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang menjadi hak orang lain. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, mintalah kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pribadi yang bijaksana. Kiranya kita terus bergantung pada kasih setia Allah, sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.
Sampai jumpa.